banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Silakan dulu, siap gerak. Doa gerak. Gerak baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita set dulu. 9, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Siap untuk belajar biologi? Siap, Bu. Kalau sudah siap, silakan simpan yang tidak berhubungan dengan biologi. Cukup buku yang berkaitan dengan biologi saja. Kita set dulu. Aira Ramadhani, Akmal Hamdani, Alifa Al-Tafriza, Alia Khaira, Amelia Ramadan, Asyifa Najila, Azalia, Bara, Hadir, Bu. Ilkis, Chandra, Dea, Deva, Ica, Rina, Evanisha, Hadir, Bu. Gazut, Gibran, Kaifa, Kaifa mana? Haikal, Khairul Khalid, Kansa, Lutfi Nabil, Lutfi Ashifa, Lutfi Mariam, Lutfiano, Muhammad Azam, Muhammad Indra, Hadir, Bu. Mutia Haniza, Nabila, Naomi mana? Raffi Ashraf, Sylvia, Siti Juhaira, Syafa, Sylvia. Oke. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang virus peperangannya. Minggu kemarin kita sampai materi apa? Sampai virion, dan viroid. Kita sudah membahas bagaimana replikasinya, kemudian bagaimana struktur dan bentuknya. Sekarang kita akan mempelajari, mungkin di minggu kemarin sudah disinggung sedikit tentang klasifikasi virus. Klasifikasi apa? Bukan, berarti klasifikasi virus adalah mengelompokkan virus berdasarkan ciri-ciri tertentu. Kita hari ini akan belajar bagaimana mengelompokkan virus, kemudian apa saja virus yang menguntungkan bagi manusia, apa yang merugikan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Virus itu merugikan? Ya. Apakah semua virus itu merugikan? Ya. Apakah ada yang dimanfaatkan manusia? Ada yang bisa menyebutkan contohnya apa yang dimanfaatkan? Yang dijadikan antibiotik. Dijadikan vaksin. Jadi hari ini kita akan belajar bukan tentang vaksin saja, ada banyak manfaat lagi dari si virus ini. Sebelum itu kita main ini dulu.
atau tidak. Jadi kita harus tahu kebenarannya seperti apa. Pertama, Yes. coba baca. Fakta. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta, air kelapa bisa mencegah penularan virus. Fakta? Kenapa bukan fakta air kelapa? Karena tak bisa menolak. Pernah dengar waktu COVID kemarin minum air kelapa supaya bisa sehat? Bisa? Pernah. Bisa sehat dengan air kelapa? Tidak. Tidak. Mencegah. Ada pendapat lain? Oke, air kelapa itu tidak bisa membunuh virus, apalagi virus corona. Karena virus cuma bisa diobati menggunakan vaksin air kelapa untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh supaya lebih kuat menghadapi virus corona kemarin. Sekarang ini, fakta. Antibiotik bisa menyembuhkan infeksi virus. Antibiotik dipakai untuk apa? Untuk infeksi yang disebabkan oleh makanya. Hewan, Bu. Untuk hewan, antibiotik untuk memakan hewan. Ada yang lain? Makan hewan. Antibiotik biasanya obat untuk apa? Kalau di puskesmas, dikasih luka. Kalau kita terkena luka, dibiarkan saja. Apa yang kami infeksi? Bakteri. Berarti antibiotik untuk mencegah infeksi dari si bakteri. Sekarang virus, apakah virus bisa pakai antibiotik? Oh, mitos. Tidak. Berarti fakta atau mitos? Mitos. Karena si virus cuma bisa dicegah pakai vaksin. Sekarang ini. Nih, waktu COVID juga pernah dengar. Tidak, mitos. Fakta. Fakta mitos? Ya. Nah, karena menjemur diri itu untuk menambah vitamin D dan kekebalan bukan membunuh virus. Mitos. Kalau habis minum es terus batuk gimana? Takdirnya, Bu. Sudah takdir? Ada air? Masalahnya pada esnya. Masalah pada makanannya atau masalah pada tubuh? Masalah pada tubuh. Karena sistem kekebalan tubuh saat itu sedang tidak stabil, jadi lebih mudah diinfeksi sama virus. Berarti ini adalah mitos. Oke, ini tadi salah satu ya. Ya, tak parah. Nggak apa-apa ya. Jangan gitu. Nah sekarang Ibu punya LKPD seperti biasa. Kita akan mengerjakan LKPD. Di sini sudah ada langkah-langkahnya. Mengerjakannya itu tidak perlu geser-geser meja untuk merokok. Cukup dengan teman sebangkunya saja berdiskusi. Di LKPD ini sudah ada perintahnya dan ada materi singkat tentang bagaimana peranan virus yang menguntungkan atau membunuhkan bagi manusia. Di LKPD ini sudah ada langkah-langkah. Di sini ada menonton video YouTube. Nanti akan Ibu tayangkan videonya apa. Jadi tolong diperhatikan videonya dan catat inti-inti pentingnya. Karena berdasarkan video kita akan menjawab LKPD. Ini sampai sini paham? Setelah diisi nanti akan ada salah satu perwakilan dari Ananda akan mempresentasikan. Setelah dipresentasikan baru kita bahas sama-sama. Seperti itu. Buku ini boleh diambil satu berdua sama temannya. Oh, cocok. Selama ini Ada yang belum dapat LKPD, silakan bagikan LKPD-nya ke teman. kita tuh punya
Dua. Yang ini. Data PD-nya dapat 1 per orang. Ya. Kalau per orang 1 ini orang 1 data PD. Data PD-nya 1 per capek. Udah. Apa lagi? Ini udah? Lagi. Dan coba lihat di halaman pertamanya ada tujuan pembelajaran seperti yang Ibu sampaikan tadi. Tujuan kita adalah untuk mampu mengklasifikasikan virus, mengetahui bagaimana peranan virus yang menguntungkan dan merugikan, dan bagaimana langkah-langkah pencegahannya. Jadi kita bukan hanya sekedar tahu apa penyakitnya, tapi tahu bagaimana cara mencegah penyebaran infeksi virus. Kemudian ada materi di sini, ada petunjuk pengerjaan. Kemudian menonton video. Di bagian pertama ada stimulus. Bisa kita nonton videonya sekarang? Ya, itu satu. BO. Dia cecep mas, atau sebar respiratory infection. Komunikasi
dalam video yang sudah ibu tayangkan tadi, apa intisari dari berita ini? Tahunan katanya Oke, di video berita tadi ada flu mirip COVID-19. COVID-19 ini sudah berapa tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu. Tapi ini baru berita 2025. Ini beritanya baru. Ada flu mirip COVID-19 di mana gejala flu ini sulit sembuh seperti yang kita alami 5 tahun yang lalu. Kira-kira ini berbahaya? Berbahaya. Apalagi poin-poin penting yang disampaikan dalam berita ini? Pergantian musim. Kemudian apa lagi? Virus yang bereplikasi setiap pergantian musim dia akan terus bereplikasi. Tadi dijelaskan bahwa misal kalau virus influenza apa bentuknya kemarin? Kalau bentuk T itu bakteri Yofa, bentuknya bulat seperti ini. Ada tangkai-tangkai seperti ini. Ini virus influenza. Tadi virus influenza tipe A katanya kan? Dalam klasifikasi virus, influenza A ini adalah virus yang paling berbahaya. Jadi influenza ini ada 3 tipe. Influenza tipe A, B, C. Dan tipe A adalah yang paling parah, yang menimbulkan gejala paling parah. Jadi setiap bereplikasi ini akan berganti terus. Bergantinya ini akan menyebabkan gejala-gejala penyakit baru. Misalnya sekarang ibu terkena flu. Kemudian kalau terkena flu, antibodi di tubuh kita akan terbentuk. Antibodi itu apa? Pelindung tubuh. Nah, berarti pelindung tubuh. Jadi kalau misalnya masuk virus yang sama lagi ke dalam tubuh, tubuh sudah bisa merespon dan melawan si virus. Tapi beda sama virus yang ini. Setelah kita sembuh, datang lagi virus baru, tapi dia beda lagi bentuknya ininya. Beda lagi. Jadi tubuh nggak kenal lagi, nggak ada lagi strategi dia ini virus yang macam apa yang masuk. Jadi perlu lagi untuk beradaptasi tubuh. Jadi seperti itu virus flu. Sama dengan virus HIV, makanya virus HIV itu sulit untuk disembuhkan karena dia terus bersembunyi di dalam tubuh. Halaman 74. Pada. Langsung jawab aja kan, Bu? Ya, langsung jawab. Selain itu, kalau perubahan musim ke tubuh gimana? Respon tubuh gimana? Karena yang tahu gimana? Saya tahan tubuh gimana? Nah, ada yang tubuhnya sedang menurun, makanya infeksinya. Nomor 2. Yang nomor 2 ada identifikasi masalah. Coba lihat di identifikasi masalah. Seperti yang sudah kita kerjakan sebelumnya, di identifikasi masalah ini tugas Ananda adalah tuliskan rumusan masalahmu dalam bentuk pertanyaan dalam kolom di bawah ini. Berarti kita membuat pertanyaan, tidak perlu dijawab karena jawabannya di kesimpulan. Jadi dalam materi ini seperti klasifikasi tadi, klasifikasi virus, bagaimana peran dari virus dan apa bentuk perannya yang merugikan, bisa dibuatkan daftar pertanyaannya di sini. 1, 2, atau 3 pertanyaan.
Itu pertanyaan saja. Nanti di kesimpulan harus menjawab apa yang ditanyakan di identifikasi masalah ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Pertanyaan. Sambil mengerjakan LKPD itu ada satu gambar. Pernah lihat ayam seperti ini? Kenapa ayamnya ini? Mati. Ayam kausi. Bentar, coba lihat. Ini ayamnya. Ayamnya warna yellow, spesial. Kenapa lihatnya seperti terbalik, terlipat? Karena dia infeksi virus. Ini salah satu bentuk virus yang mematikan, yaitu penyakit tetelo. Penyakit tetelo pada ayam, bukan ayam saja. Berbagai keluarga dari buah juga diserang. Gimana kepalanya? Apakah normal untuk kepalanya? Tidak. Tidak. Itu kepala si ayam ini seperti terlihat terlipat atau terbulai. Benar? Karena ini disebabkan oleh virus yang menyerang sistem saraf dari si ayam. Sistem saraf di mana? Di otak si ayam. Inilah yang menyebabkan si ayam tidak bisa mengontrol bagaimana tubuhnya. Ini penyakit disebabkan oleh virus. Namanya penyakit tetelo pada ayam. Di kemarin apa lagi yang kita bahas? Ada virus rabies, benar? Virus herpes kemarin gimana infeksinya? Di bibir, di dekat bibir. Dan ini kemarin virus itu punya asam nukleat RNA dan DNA. Punya tujuannya atau tidak? Nah, karena ada virus yang punya RNA saja atau DNA saja. Kalau yang punya DNA misalnya tapi virus kalau misalnya punya RNA saja jelaskannya virus itu adalah terbesar, jenis asam nukleatnya adalah DNA. Terus contohnya kasih satu atau dua. Terus adalah bagian klasifikasi virus sudah ada sampai sana. Bagian 3 pengumpulan data. Klasifikasi virus berdasarkan jenis asam nukleat. Pada buku bisa dilihat
di halaman 64. Coba dibaca di sana, ada virus DNA dan RNA. Seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, virus itu mengandung RNA atau DNA saja. Tidak ada dia mengandung dua jenis asam nukleat, cuma salah satu. Jadi ada yang cuma punya DNA, ada yang cuma punya RNA. Di buku itu silakan dilihat, ada di sana. Halaman berapa, Bu? Halaman 64. Jadi kalau deoksiribosal itu adalah virus yang mengandung yang jenis asam nukleatnya adalah contohnya satu.
Yang jenis asam mudanya adalah Bo. Kalian mau keluar pindah mah. Nah kan, udah bilang tadi baca dulu. Baca dulu. Kamu nggak suka baca ya? Mana ada virus yang berselubung sama ya? Tidak, kalau yang tidak berarti virus apa namanya kemarin kalau tidak ada nama selubungnya? Baca gitu Pak. Aduh, maaf. Ini apa ya jawabannya ya? Bu, tolong saya mau bertanya, Bu.
Iya, tulis lah tuh. Yun, ako na mo yun. Betul. Yang nomor dua. Yang satu yang A. Yang satu yang A. Dia si virus itu yang memiliki DNA. Itu virus itu yang memiliki RNA. Bu, ini apa lagi, Bu?
Betul.
Oke, kita presentasi lagi nih, ya. Belum. Ya. Ada yang sudah selesai? Aida sama Kak Sa sudah? Oke, karena waktu kita hampir habis, silakan presentasi dulu Aira dan Kak Sa. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan pada temannya ya. Dengarkan presentasi temannya dulu. Nanti bisa dilengkapi LKPD-nya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari saya sendiri Aira Ramadhani. Saya akan Saska Sejerani. Baiklah, pada kali ini saya sebagai moderator yang akan membahas tentang materi virus dan penularannya. Seperti yang kita ketahui, tujuan pembelajarannya yaitu ada peserta didik mampu mendeskripsikan peran virus dalam kehidupan dengan benar dengan indikator tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik mampu mengklasifikasikan virus. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan peranan virus yang menguntungkan dan merugikan. Ketiga, peserta didik mampu menjelaskan langkah-langkah pencegahan penyebaran virus. Pada materi ini, virus memiliki peran yang beragam, ada yang menguntungkan dan ada pula yang merugikan. Virus bermanfaat digunakan dalam pembuatan vaksin, terapi terapi gen, dan pengendalian hama pertanian. Namun, banyak virus juga ditimbulkan penyakit seperti HIV, penyebab AIDS, virus influenza, COVID-19, serta virus mozaik tembakau dan rabies pada hewan. Virus dapat menyebar melalui udara, cairan tubuh, makanan, hewan perantara, atau kontak langsung. Karena itu, menjaga kebersihan, memakai masker, mencuci tangan, makan bergizi, dan vaksinasi penting dilakukan untuk mencegah infeksi virus. Untuk melanjutkan presentasi kami lebih lanjut, kami harapkan kepada teman-teman semuanya untuk menyimak presentasi kami. Mungkin jika ada presentasi kami yang kekurangan, teman-teman dapat bertanya pada sesi menjawab. Dan apabila ada teman-teman yang kurang menghargai kami pada presentasi kali ini, mungkin kami akan mengajukan pertanyaan di akhir presentasi. Baiklah, presentasi kita masuk. Yang pertama, stimulasi. Pada video sudah ditampilkan oleh Ibu, kami menarik kesimpulan dari pertanyaan yang tertulis. Yang pertama, apa yang terjadi pada masyarakat saat musim berganti? Pertama, saat musim berganti, masyarakat seringkali mengalami peningkatan kasus penyakit, terutama yang berhubungan dengan flu dan infeksi virus. Perubahan tubuh dan kelembapan dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan mempermudah penyebaran virus. Kedua, mengapa flu sering meningkat saat perubahan musim? Kami langsung mendapatkan alasannya. Pada alasan kali ini, kami membawa yaitu suhu dan kelembapan. Virus lebih stabil dan dapat bertahan
hama apabila suhu dan kelembapan air atau turun. Yang kedua, sistem kekebalan tubuh. Dengan sistem kekebalan tubuh, perubahan suhu yang drastis dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, apakah dengan kebersihan, makan bergizi, dan vaksin membantu dalam pencegahan infeksi virus? Mungkin kalau dari pendapat kami pribadi, kami sangat setuju dengan hal tersebut. Karena apa? Satu, kebersihan diri. Dengan contoh mencuci tangan setiap hari, maka virus yang ada di tangan akan hilang. Kedua, makan bergizi. Hal tersebut karena kami setuju, karena dengan makan bergizi, makanan tersebut sangat mengandung banyak vitamin dan mineral yang dapat menghalang masuknya virus dan meningkatkan kekebalan tubuh. Yang ketiga, vaksin. Dengan vaksin melatih kekebalan tubuh untuk mengenal virus. Dengan vaksin, maka dapat menghalang virus yang masuk ke dalam tubuh. Pada bagian kedua yaitu indikasi masalah. Pada masalah identifikasi masalah. Pada bagian ini mungkin kami akan memaparkan beberapa pertanyaan yang akan terjawab pada RKPD selanjutnya. Satu, apa saja contoh virus yang menguntungkan bagi manusia dan tumbuhan? Dua, apa saja jenis-jenis inang yang mungkin jenis inang yang dapat menyebarkan virus. Bagian ketiga, ada pengumpulan data. Dari beberapa buku yang sudah kami baca, kami menarik kesimpulan atau hasil dari diskusi kami berdua. Pada bagian pertama, berdasarkan jenis asam nukleatnya. Berdasarkan jenis asam nukleatnya terbagi menjadi dua, yaitu deoksiribosafirus, yaitu virus yang menggunakan DNA sebagai bahan genetiknya. Contohnya seperti simplex virus, yaitu virus yang menyebabkan penyakit herpes pada manusia, dan cytomegalovirus. Yang kedua, ribovirus, yaitu virus yang menggunakan RNA sebagai bahan genetikanya. Contohnya yaitu HIV dan otomysovirus, yaitu virus influenza pada manusia. Pada bagian duanya, berdasarkan ada tidaknya selubung atau sampul. Yang pertama, virus yang memiliki selubung atau envelovirus, yaitu virus yang memiliki selubung atau lapisan luar. Contohnya influenza, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Bagian kedua, virus yang tidak memiliki selubung virus, yaitu virus tanpa envelop atau tidak bersampul membran. Contohnya adenovirus. Pada bagian tiga, ada berdasarkan jenis inangnya. Pada bagian ini ada 4 jenis inangnya, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri. Contohnya pada manusia, virus yang menyerangnya ada HIV, simplex virus, atau virus herpes. Yang kedua, bagian pada hewan, inangnya hewan. Contoh virusnya rabies virus atau cowpox virus. Pada bagian tiga, inangnya yaitu tumbuhan. Contohnya TMV atau JMV dan JMV. Pada bagian bakteri seperti bakteriofag virus. Selanjutnya kita akan membahas tentang persebaran virus yang menguntungkan. Peredaran virus yang menguntungkan. Yang pertama, vaksin. Vaksin merupakan virus yang dilemahkan untuk mengobati berbagai penyakit. Yang kedua, terapi gen. Terapi gen merupakan metode perbaikan materi genetik dengan cara memperbaiki susunan basa nitrogen pada untai DNA. Yang ketiga, itu kami mengambil bioinsektisida atau bioinsektisida itu merupakan pencegahan hama serangga yang menyerang tanaman.
NDV dengan gejala rusaknya jaringan floem. Selanjutnya virus yang merugikan pada hewan yaitu food and mouth disease virus atau FMDV dengan gejala air ludah berlebihan dan menyebabkan kelumpuhan pada hewan. Selanjutnya, Newcastle disease virus atau NDV dengan gejala hidung tersumbat, mengorok, sayapnya lemah, kepala terkulai atau melipat. Selanjutnya, virus yang merugikan pada manusia. Yang pertama, human immunodeficiency virus atau penyakitnya yang kita kenal yaitu AIDS. Gejalanya yaitu demam dan lemahnya sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, herpes simplex virus yang menyebabkan penyakit herpes dengan gejala melepuh pada bibir dan alas kelamin. Virus hepatitis yang menyebabkan penyakit hepatitis dengan gejala urinnya berwarna gelap dan gangguan pada hati serta ginjal. Yang keempat, DBD virus yang menyebabkan penyakit DBD dengan gejala demam dan ruam-ruam merah. Pada bagian E, kita akan membahas tentang pencegahan penyebaran infeksi virus. Penyebaran itu terdapat dua macam, yaitu kontak langsung dan kontak tidak langsung. Kontak langsung yaitu apabila ada orang yang terkena virus dan kita tidak sengaja memegang tangannya atau berpegangan dengan dia, maka secara tidak langsung atau tidak terlihat virus yang ada pada tubuhnya akan pindah kepada kita. Contohnya HIV. Ada juga kontak tidak langsung, yaitu virus yang penyebarannya dengan alat perantara seperti benda-benda lain atau faktor-faktornya. Contohnya seperti influenza dan COVID-19. Berdasarkan gambar di samping, jelaskan langkah-langkah atau pencegahan penyebaran infeksi virus dari soal. Maka mungkin dari kami sendiri akan menjawab. Yang pertama, vaksin. Dengan vaksin, maka penyebaran virus akan terjadi penghambatan, atau dengan vaksin terjadi pencegahan secara dini. Yang kedua, no seks bebas. Dan yang ketiga, transfusi darah. Keempat, tutup mulut ketika bersin. Kelima, pakai masker. Keenam, hindari tempat bernyamuk atau banyak sampah. Pada bagian 4, yaitu pembagiannya itu ada pengolahan data. Baiklah, saya mungkin akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Analisis hasil informasi yang kamu kumpulkan dan tulis hasilmu pada kolom bawah ini. 1. Bagaimana hubungan antara musim, daya tahan tubuh, dan penyebaran virus flu? 2. Apa peran perilaku manusia dalam mempercepat atau memperlambat penularan virus? 3. Mengapa vaksinasi dapat membantu menurunkan kasus flu? Dari kesimpulan yang kami dapat, pada bagian pertama, apa hubungan antara musim, daya tahan tubuh, dan penyebaran virus flu? Jika terjadi perubahan musim, maka sistem daya kekebalan tubuh bakalan rendah dan mudah terkena virus dan terjadi penyebaran virus secara cepat. Yang kedua, apa peran perilaku manusia dalam mempercepat dan memperlambat penularan virus? Mempercepat seperti melakukan hal-hal yang tidak
menguntungkan tubuh, seperti tidak jarang mencuci tangan atau tidak mencuci tangan, membuang sampah sembarangan, dan memegang hal yang tidak perlu dipegang. Yang terlambatnya seperti mencuci tangan setiap memegang hal yang sudah kita pegang, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pada soal ketiga, mengapa vaksinasi dapat membantu menurunkan kasus flu? Karena dengan kita melaksanakan vaksinasi dapat mengenali atau melatih sistem kekebalan tubuh untuk melawan virus tersebut. Oke, ada yang mau bertanya, menyanggah atau menambahkan? Jika Baiklah, segitu presentasi kami yang sangat singkat. Mungkin bagi teman-teman pada kali ini presentasi kami kekurangan materi atau berbagai hal lainnya. Apakah ada teman-teman yang ingin menyanggah atau memiliki pertanyaan kepada kami berdua? Silakan untuk siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan saya kepada orang tua untuk bertanya kepada Ayah dan Bangsa mengenai masalah materi AKPD virus. Nah, pertanyaan saya yaitu setelah saya simak dari presentasi tadi, menurut Ayah dan Bangsa, apa faktor utama yang berperan dalam penyebaran virus? Terima kasih. salah dijawab. Baiklah, mungkin dari saya dulu. Faktor utama dalam penyebaran virus seperti yang siapa ketahui atau yang sudah saya bacakan tadi, ada kontak langsung, ada kontak tidak langsung. Mungkin bagi kami lebih memilih kontak tidak langsung karena penyebaran virusnya itu lebih cepat dan dapat terbagi-bagi. Seperti contohnya misalnya saya terkena flu, saya memegang satu benda, maka benda tersebut sudah terkena, dan setelah itu siapa memegang lagi, siapa kena, dan habis siapa tinggalkan, ada lagi yang megang, maka persebaran itu lebih cepat. Mungkin dari kami itu faktor utamanya. Kenapa saya tidak memilih kontak langsung? Karena pada kontak langsung itu kita harus berpegangan langsung atau saling kayak inilah pokoknya. Ini ya. Ya gitu. Jadi itulah kami memilih kontak tidak langsung. Mungkin ada sudah puas dengan penyanggahan kami kali ini? Baiklah, terima kasih untuk siapa? Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucia Syifardani. Ingin bertanya kepada rekan saya di Ayah. Saya mau bertanya, apakah ada virus yang dapat menular kepada hewan dan dapat ditularkan lagi kepada manusia? Dan sebutkan virusnya dan dampaknya kepada hewan dan juga manusia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Lucia atas pertanyaannya. Boleh Pak. Baiklah, untuk teman-teman semuanya, harap tahan suara. Ya bisa dilanjutkan pertanyaannya. Apakah ada virus yang menyerang hewan lalu menular kepada manusia? Dan jelaskan gejala pada hewan dan kepada manusia. Baiklah, mungkin hasil diskusi yang tadi terdapat yaitu virus rabies dari Aira sendiri. Kenapa Aira milih virus rabies? Karena sebelumnya sudah ada kita pelajari tentang virus rabies yang sudah ditampilkan
dari situ ada hewan yang terkena virus rabies dan ada manusia juga yang terkena virus rabies. Mungkin cara penularannya itu yaitu kontak langsung, seperti manusia yang digigit hewan dengan virus rabies. Apakah ya sudah puas? Mungkin ada teman-teman yang lain ingin menambahkannya. Dampak dari gejalanya itu sakit air, Takut angin. angin, dampak hewan Dampak paling besarnya adalah kematian. Kalau gejalanya seperti apa kemarin? ya, takut air, Air, kemudian susah menelan air atau makanan karena ada gangguan pada otot di tenggorokannya. Kalau di hewan gimana gejala hewan yang terkena rabies? Jadi gangguan pada otaknya. Ada gangguan pada sistem sarafnya, otaknya, berarti perilakunya jadi agresif. Kemudian air liurnya gimana? Berlebihan. Jadi sangat berpotensi menularkan rabies dari hewan terinfeksi ke manusia. Oke, apa masih ada yang bertanya? Apakah cukup dari teman-teman semuanya materi yang sudah saya sampaikan? Jawaban dari Lutfia dan siapa? Baiklah, mungkin tadi ada teman-teman yang kurang fokus dengan presentasi kami. Mungkin kami bisa menanyakan beberapa materi yang telah kami sampaikan. Coba aja bertanya. Pertanyaan aja sudah dijelaskan. Mungkin pertanyaan yang kami ajukan itu apa saja contoh inang untuk virus penyerang inangnya? Contoh ya jenis inangnya. Inang sih ya kan? Ya, Inangnya. Menjadi apa? Inang sih ya. apa jenis inangnya? Dari si Inang Silakan untuk Bapak Khairul Khalid untuk berdiri. Ini contohnya ya. Inang aja ya. Perkenalkan nama saya Khairul Khalid. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Era. Untuk inangnya satu hewan, dua tumbuhan, bakteri, dua manusia. Apakah ada yang bisa memberikan contoh dari si virus dari inang tersebut? Aikal. Silakan untuk Haikal. Per inang. Baik, perkenalkan nama saya Haikal. Saya ingin menjawab Yang Haikal menjawab bagian penyertaan hewan. Kalau Alaya ya manusia dan bakteri. jadi contoh dari hewan itu ada virus anemia, rabies. Terus dari tumbuhan ada TMV atau tomako mosaic virus. Dipersilakan Silakan Mas Delia. Saya mau menjawab contoh dari inang manusia dan tumbuh bakteri. Contoh dari inang manusia yaitu HIV atau penyebab AIDS. Yang kedua itu bakteri, contohnya tuh bakteri
Oke, itu bahas sedikit ya. Tadi Aira dan Hasan sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Berarti tadi berdasarkan video apa yang terjadi pada masyarakat saat ini adalah penyakit flu yang disebabkan oleh virus influenza. Kenapa meningkatkan vaksin? Karena sistem kekebalan tubuh sedang melemah, sedang menurun. Kemudian si virus yang tadinya kita kasih kita juga setiap waktu bereplikasi. Jadi virus tidak bisa mendeteksi virus baru, antibodi kita tidak mampu mendeteksinya. Kemudian apakah kebersihan makanan bergizi dan vaksin dapat mencegah infeksi virus? Kemudian ada lagi tadi di kuis kalau berjemur bisa membunuh virus. Hoax atau mitos. Tapi tidak semuanya ya. Jadi ada beberapa virus yang apabila kita bawa di berjemur, virusnya itu tak mati tapi inaktif, tidak aktif. Jadi bisa untuk mencegah penyebaran virus. Tapi tidak semua virus. Kalau HIV dia tidak bisa untuk sekadar berjemur kita lihat tidak bisa. Kita lanjut ke jenis asam nukleatnya. Seperti yang dibahas minggu kemarin, kalau klasifikasi virus berdasarkan jenis asam nukleat, dia cuma punya DNA atau RNA saja, dia tidak punya keduanya. Kalau punya DNA namanya deoxyribonucleic virus. Apa contohnya tadi? Siapa bisa menyebutkan contoh dari virus deoxyribonucleic virus? Virus pada herpes yaitu simplex virus. Oke, virus herpes, simplex herpes. Kemudian ribovirus yang jenis asam nukleatnya adalah RNA. Apa contohnya? HIV. Contohnya HIV. Berarti ada 3 dasar. Pertama mengenai jenis asam nukleatnya berdasarkan ada tidaknya selubung. Ada yang memiliki selubung. Kalau yang selubung itu kemarin berdasarkan struktur ada kapsid namanya. Ya, kapsid itu apa? Pelindung si DNA. Nah sekarang si virus si kapsid sudah ada melindungi si DNA, tapi ada satu lagi nama pelindung tambahan. Itu yang namanya selubung atau envelop. Jadi si virus yang memiliki selubung lebih kuat. Kalau virus yang tidak memiliki selubung namanya virus terlarang. Berdasarkan jenis inang tadi sudah dibahas, ada yang menginfeksi manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri. Kalau yang manusia tadi virus herpes, yang ciri-cirinya bertumbuh pada bagian bibir dan kelamin. HIV itu menyerang apa? Sistem kekebalan tubuh. Berarti gejalanya si orang itu terlihat lemah, tidak ada sistem kekebalan tubuhnya. Karena si virus HIV ini menyerang sel limfosite. Limfosite ini adalah sistem imun, adalah sel yang menjaga kesehatan tubuh. Kalau itu diserang berarti sistem kekebalan tubuh yang akan lemah. Kalau menyerang tumbuhan, contohnya tobacco virus, seperti yang ditemukan oleh ilmuwan yang dahulu, ada bercak-bercak kuning pada daun tembakau. Selain itu, ada satu lagi yang menyerang tumbuhan, yaitu Rhizosporo namanya. Rhizosporo ini menyerang padi. Jadi padi itu akan pertumbuhannya akan terhambat gara-gara ada si virus itu. Bagaimana virus itu menyebar? Dibantu oleh si bereng hijau. Jadi si bereng hijau ini membawa virus di dalam tubuhnya hingga ke tanaman padi. Tanaman padi satu ke satu yang lain. Jadi semua padi menjadi terinfeksi. Namanya Rhizosporo bacilliform virus melalui hama bereng hijau. Kemudian yang menyerang hewan tadi apa? Penyakit tetelo pada ayam yang menyerang sistem saraf si ayam. Penyakit foot and mouth disease virus atau penyakit kuku dan mulut yang menyerang sapi. Kemudian apa lagi? Kambing, domba. Kemudian virus rabies yang menyerang keluarga mama. Manusia termasuk dia. Berarti ada potensi untuk terkena rabies. Kemudian
dilemahkan. Berarti yang dimasukkan ke tubuh itu adalah virus. Kalau virus yang sudah dilemahkan masuk ke tubuh kita, antibodi dari tubuh akan kenal, oh ini virus namanya. Virus yang ini ciri-cirinya, begini kita melawannya. Jadi kalau ada virus yang baru yang datang, misalnya corona besok gelombang 2, semoga jangan ya. Kita sudah vaksin kemarin. Nah, gunanya ada yang belum, ada yang sudah. Kalau yang sudah vaksin, seandainya corona gelombang 2 datang, tubuh kita sudah ada pertahanan karena dia sudah kenal, oh ini si corona kemarin. Jadi dia sudah bisa melawan si virus corona. Kemudian ada terapi gen. Terapi gen ini kemarin ada kita bahas bagaimana si virus menginfeksi suatu makhluk. Bagaimana cara dia menginfeksi, menempel, kemudian penetrasi. Apa yang dimasukkan? DNA. DNA itu berisi. Jadi misal. Jadi di terapi gen ini, si gen akan disisipkan ke bagian organ tubuh yang bermasalah. Jadi si tukang sisipnya ini adalah si virus. Si virus menjadi agen untuk mentransfer gennya ke tubuh kita. Misal ada sel yang rusak di dalam tubuh, jadi memperbaiki si sel ini. Jadi dibantu sama si virus. Kemudian apa lagi? Tadi ada dibahas bioinsektisida alami. Jadi di tanaman pasti ada hamanya. Hama tanaman apa? Serangga. Serangga adalah hama bagi tumbuhan. Jadi salah satu pencegahannya adalah si tanaman ini disisipkan virus namanya bakulovirus. Jadi virus itu disisipkan ke tanaman. Kalau sudah disisipkan berarti si tumbuhan memiliki gen virus. Si bakulovirus ini berbahaya bagi si serangga. Kalau termakan sama serangga daunnya gimana? Jadi si serangganya akan terinfeksi virus, lama-lama si serangganya akan mati. Jadi si bakulovirus tidak berbahaya ke tumbuhan tapi ke serangga atau ke hewan yang memakan tumbuhan. Kemudian agen anti kanker. Di agen anti kanker ini disebut dengan virus onkolitik. Virus ini menginfeksi dan menghancurkan sel kanker. Ingat kemarin reproduksi virus ada yang proses litik dan isogenik. Kalau litik itu menghancurkan sel inang. Berarti di sini yang dihancurkannya adalah sel kanker. Tapi sel normal tidak akan dihancurkan oleh si virus ini. Ini salah satu peran yang menguntungkan. Oke, terakhir pencegahannya yaitu vaksin. Kemudian apalagi yang berkaitan dengan jarum suntik? Ada yang buat tato di sini, buat tato, buat gaya-gayaan. Tato itu kalau misalnya bayarnya murah, suntiknya pakainya satu, berganti-gantian, cuma itu aja suntiknya. Itu akan menularkan virus. Berarti ini namanya kontak langsung. Kontak langsung itu bukan hanya melalui pegangan tangan, tapi melalui cairan tubuh seperti darah, air mani dari ibu ke anak. Apa contohnya? Memberikan ASI saat melahirkan, memberikan ASI transfusi darah. Kemudian saat hubungan seks itu namanya kontak langsung. Ini yang menyebabkan virus. Kalau kontak tidak langsung itu diperantarai, namanya vektor. Contohnya nyamuk. Kemudian flu burung. Kalau flu burung itu bukan dari burung langsung ke manusia, tapi ke babi dulu. Jadi manusia makan dari babi, terinfeksi radio. Itu seperti itu. Sekarang tidak. Virusnya sudah terus bermutasi, jadi bisa langsung antara burung ke manusia. Jadi virus itu akan selalu bereplikasi dan bermutasi supaya bisa bertahan hidup. Satu lagi, terakhir. Bakteriofag adalah virus yang menyerang bakteri. Kira-kira kalau masuk ke tubuh gimana? Ke tubuh manusia, kita kan bukan bakteri ya. Gimana? Ke manusia? Tidak berpengaruh karena si bakteriofag cuma menargetkan si bakteri. Bakteri paling banyak di mana dalam tubuh kita? Di tangan, di rongga mulut karena ada lendir air ludah. Di usus apa? Ada Escherichia coli. Bakteri memang penting, tapi kalau populasinya sangat banyak di tubuh berbahaya.
Nah, E. coli misalnya cuma ada di usus. Kalau dia nyelip dia di saluran kemih, nyelip dia di hati, berbahaya. Nah, siapa tukang kendalinya? Bakteri Bakteri itu virus. Jadi di tubuh kita ini juga ada virus alami. Jadi dia mengatur ekosistem yang dalam tubuh kita. Jadi dia ada peran di dalam tubuh ini. Seperti itu. Terlalu banyak bakteri dikendalikan oleh si virus. Karena si virus kan bakteri. Oke. Kira-kira sudah paham? Jadi penting mempelajari virus. Sudah paham? Apa contoh langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah infeksi virus? Menjaga kebersihan. Pertama kali menjaga diri dari seks bebas, dari menjaga kebersihan diri. Itu yang paling penting dalam pembelajaran hari ini. Baik, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. LKPD-nya jika belum selesai, silakan diselesaikan di rumah dan dikumpulkan ibu. Dapat secepatnya. Lalu, oke.